Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kita ini adalah satu organisasi satu-satunya yang bekerja sama lengket tanpa ada kegoyangan dengan Partai Demokrasi Indonesia. Partai yang punya disiplin organisasi, yang dapat dipercaya oleh masyarakat, yang berpihak kepada daerah, dan yang berpihak kepada bangsa. Di samping itu muncul lagi Partai Umat, dan ini diam-diam akan partai-partai itu akan muncul secara merayap. Karena itu kehadiran mereka itu situasional semua, yang bergabung ke kiri dan ke kanan. Tapi insya Allah partai kita bukan partai besi, bukan partai mesin, bukan partai besar, tapi partai hati nurani. Partai Nurani hari ini mengajak bangsa ini berpikir tentang daerah. Saudara, saya tanya, apakah daerah sudah makmur? Daerah belum makmur. 79 tahun Republik ini merdeka, tidak ada perubahan sama sekali. Karena apa? Tidak ada kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mandiri, bahkan dicabut hak-hak otonomi daerah itu. Itu sebabnya
ini hari dengan munculnya seorang figur yang tidak disaksikan lagi, Mas Pram dan Rano, membangkitkan daerah. Bila mana saya sebutkan daerah, jawabnya bangkit. Daerah, daerah. Itu hanya bisa dibangkitkan oleh dua orang ini. Saudara, Indonesia, Jakarta ini ibu kota negeri Republik Indonesia. Di sebelah saya ada Jawa Barat. Sudahkah Jawa Barat makmur? Apalagi yang jauh dari Jawa Barat. Itu sebabnya, sekali lagi, ini sudah 79 tahun yang kita harapkan. Ini harilah harus berubah. Ini harilah tokoh-tokoh yang dikenal masyarakat yang tidak pernah kedengaran negatifnya. Rakyat merindukan itu. Ingat, ibu-ibu adalah ibu kita. Cintailah ibu-ibu itu. Kenapa? Posisi negara ini sekarang sudah balance antara wanita dan ibu-ibu. Dan ibu itu yang melahirkan kita. Ibu itu harus menjadi pegangan bapak-bapak ibu sekalian di seluruh Indonesia. Saya tahu media, saya dengar dari tadi pagi menginginkan perubahan. Kita bukan perubahan ikut-ikutan. Kita perubahan berdasarkan fakta bahwa ibu-ibu ingin anaknya sekolah yang tepat, anaknya memberikan suatu jaminan sosial life ke depan, dan ingin menjadi anaknya seorang pemimpin. Anaknya dari bawah berjuang dan akan mengambil tanda-tanda zaman, tanda-tanda kehidupan bagi seorang bangsa dan bagi seorang anak bangsa. Dan itu berlaku kepada anak-anak bangsa Indonesia. Setuju? Anak-anak Indonesia yang harus dimajukan. Anak-anak Indonesia harus berkembang. Anak-anak harus berpendidikan. Kita bukan hanya raw material, kita harus menjual at least semi-finishing product di dalam ekonomi. Kita bukan menjadi broker, kita bukan menjadi tengkulak, tapi kita harus berdiri di atas kaki. Dari mana mulainya? Dari daerah. Siapa yang mulainya? Pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang mana mulainya? Gubernur dan wakil gubernur. Itu saudara yang selama ini mau disingkirkan, sama mau dirampok untuk dijadikan satu kekuatan khusus untuk orang-orang tertentu. Dan itulah sebabnya jangan pernah takut untuk membela merah putih dan bangsa Indonesia. Dan jangan pernah takut untuk membela daerah. Dan jangan ada berpikir daerahisme. Kita tidak daerahisme. Di kampung saya, di kampung saudara, di kampung tempat lain, semuanya bermacam-macam suku hidup di situ dan mereka bahagia, tapi kurang pekerjaannya. Kenapa? Karena pembagian tidak merata. Ini saatnya saudara-saudara berjuang untuk mengambil porsi-porsi itu kewenangan daerah. Biarkan mereka hidup. Ada daerah Nusa Tenggara Timur dibilang termiskin. Saya mau tanya, siapa yang bilang Indonesia Timur termiskin? Saya ingin mengembalikan kewenangan daerah. Kewenangan daerah artinya daerah makmur baru ada Indonesia makmur. Kalau daerah tidak makmur, bagaimana Anda bisa melihat bangsa ini makmur? Ya kan? Nah, 79 tahun bangsa ini merdeka. Tapi apa?
ya mungkin prosesnya belum menyentuh tentang keinginan rakyat itu sendiri. Maka itu rakyat ada yang berdemo, rakyat ada yang ya sudahlah. Dan berdemo itu pun ada dua, ada yang membiayai, ada yang dengan spontanitas membiayai dirinya sendiri. Dan yang kita kasihan adalah kemurnian itu. Nah, kemurnian itu untuk rakyat kecil saya kan cuma 76 tahun di politik, baru 76 tahun, dan sampai detik ini saya tetap ada dan tetap menjaga dan tetap sesuai dengan hati nurani saya, ya. Dan saya inginkan bahwa kembalikanlah itu kepada kewenangan itu kepada daerah. Sebab kalau daerah makmur baru ada Indonesia makmur. Anda lihat ibu-ibu itu pada kesulitan, sekolah pada kesulitan. Ya memang akan diberi ini, diberi itu, diberi ini, itu bagus. Bagus. Tapi tentu ada mekanisme dalam memberikan sesuatu menggunakan bahan apa dan dari mana, ya kan? Nah, mereka berdua ini saya tahu dia mengikuti perjalanan. Saya juga tahu itu Ridwan Kamil, ya. Dulu bagaimana waktu mau kampanye, ya. Lantas dulu saya tahu juga itu Kofifa, saya tahu juga, ya. Saya juga dia tahu Tarmiji dari Kalimantan Barat. Saya tahu juga itu siapa yang dari Sumatera Utara, ya. Saya tahu juga dari Lampung, dari pokoknya saya tahulah daerah-daerah itu, dari Karimun, ya, dari Kepri, semua saya tahu, apalagi dari Kalimantan. Dan dari sini saya melihat bahwa kefiguran kepemimpinan ini harus betul-betul dipilih oleh rakyat itu sendiri. Kalau ada katanya sekarang money market, money politik, rakyat sudah pintar. Duit ambil, pilih orang yang cerdas. Jangan apa-apa, itu sedekah. Yang ngasih duit itu alhamdulillah kita doakan masuk surga. Ya, tapi kalau duitnya dari macam-macam ya belok sedikit lah tempatnya. Ya kan? Nah, itu sebabnya Jakarta ini ada tempat pertarungan. Jakarta ini ada barometer. Jakarta ini kuncinya adalah di para wartawan-wartawan yang punya hati nurani. Kalau hati nurani wartawan-wartawan itu terkena dengan apa yang diharapkan oleh bangsa ini terhadap generasi muda, ya pasti tulisannya itu, pasti dorongannya itu memilih orang-orang yang bermartabat. Kan begitu kan? Enggak kan? Iya. Nah, kalau bermartabat ini, kalian punya adik, kalian punya anak, kalian punya keluarga di kampung-kampung itu merasa terlindungi, merasa terkesempatan, dan bukan daerahisme. Jangan salah. Tidak ada daerahisme. Dan karena bangsa kita tinggal dimanapun dia sudah merasa di situ kampungnya. Ya kalau ada yang sedikit-sedikit buat nyumbang itu normal-normal saja. Tapi dia harus mempunyai kredibilitas yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya itu sendiri. Itu tagline partai kita. Ya. Kalau ini kan pasangan Pramono Rano kan setiap datang ke masyarakat didukung, tapi sayangnya ada yang isu bahwa keterlibatan aparat termasuk BIN, ini gimana? Himbauan Pak Oso. BIN nggak pernah cawe-cawe, saya bukan sorry ya. BIN tidak pernah cawe-cawe soal urusan-urusan gini. Saya nggak ngerti, saya kan bukan orang BIN. Tapi BIN tidak pernah cawe-cawe. Ya, kalau cawe-cawe BIN dalam bentuk keamanan, dalam bentuk mengamankan, dalam bentuk itu sah-sah saja. Tapi bukan cawe-cawe dalam menjadikan seorang menjadi gubernur, bupati, dan wali kota. Itu ngawur itu. Orang BIN yang mana yang kerja begitu? Itu geblek itu namanya. Sorry ya. Jadi nggak ada itu. Saya nggak melihat ada di situ. Dan gampang kok, politik ini gampang. Begitu ada orang cawe-cawe, orang politik sama wartawan cepat tangkapnya. Iya nggak? Lagi. Pak, ini berarti penegasan ini berarti Hanura sudah resmi ya memberikan dukungan
Oh, bukan resmi lagi, lahir batin. Oke ya. Mas Pram, tadi kan disampaikan masalah kesejahteraan daerah, termasuk artinya masalah pengangguran di DKI Jakarta ini. Jadi yang pertama secara khusus saya ingin mengucapkan dan Bang Dul kepada Partai Hanura, terutama kepada saya panggil Abang sebenarnya Pak Usman Sabta, atas dukungan, support, dorongan, energi yang diberikan kepada kami berdua, itu menambah semangat yang luar biasa. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih, karena biasanya saya panggil Bang Oso kalau sudah dukungnya all out dan totalitas, itu jadi energi yang luar biasa. Jadi kami terima kasih, termasuk kepada Pak Sekjen, Pak Beni, sehingga dengan demikian ini menjadi modal dasar kita untuk bergerak dari kampung ke kampung, dari tempat ke tempat, dan alhamdulillah dari waktu ke waktu seperti yang disampaikan oleh Bang Oso tadi, kami berdua sekarang mendapatkan respon publik yang luar biasa. Ya. Ya, tadi pagi kami diterima oleh Pak SBY. Percakapan diskusinya berlangsung hampir 1 jam. Dalam yang diputus oleh Ibu Mega kalau berkomunikasi dengan Pak SBY. Sehingga kami berdua termasuk Bang Dul sama sekali nggak ada sekat di dalam diskusi dengan pengalaman, terutama fokus kepada masyarakat yang miskin yang membutuhkan sentuhan pemimpinnya. Nggak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bang Oso tadi. Ya. Kenapa? Saya bertemu dengan Pak SBY tidak bicara untuk urusan dukungan, tetapi bersilaturahmi. Setelah bertemu Pak SBY hari ini Pak Oso ke depan akan bertemu elit politik lainnya. Oh pasti. Ya gini, saya tidak mau menyampaikan nanti ditulis. Pokoknya intinya saya berdua tidak punya beban apapun untuk berkomunikasi dengan siapapun. Ya. Kalau dengan Komisi 2 DPRD Jakarta kan sempat diputuskan untuk pembatasan usia kendaraan bermotor di kepemilikan kendaraan bermotor per orang. Hari ini kami ada di Partai Hanura, jadi urusan dengan Partai Hanura. Terima kasih.